Coba dibayangin deh, misalnya ada perempuan yang tertekan menghadapi masalah, ya contohnya kasus rumah tangga gitu ya. Dia tidak bisa berani bersuara karena dia merasa ya perempuan memang begini, harus nurut, harus menerima keadaan. Tapi sebenarnya kan enggak. Nah, apabila dia bisa mengemukakan pendapatnya, maksudnya kejadian itu dikeluarkan, dia bisa speak up, otomatis kan itu akan mengurangi bebannya dia. Dan satu lagi, yang akhirnya ujungnya si perempuan-perempuan itu akan menjadi lebih bahagia. Dengan perempuan bahagia, otomatis keluarga juga kan akhirnya jadi bahagia juga. Perempuan-perempuan yang masih berpola pikirnya masih salah itu jadi bisa terbuka. Jadi dia bisa merasa bahwa perempuan itu sama haknya pada laki-laki gitu. Jadi ada kesetaraan gender juga di lingkungan gitu. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seneng banget karena kan ibaratnya susah payahnya saya itu untuk merubah mindsetnya si ibu itu berhasil. Artinya si ibu itu tidak lagi merenung itu memikirkan aku jadi mau seperti apa, nanti kalau aku cerai sama si bapak aku bagaimana, merasa tertekan, merasa tidak punya siapa-siapa. Halo sahabat Peka dimanapun berada, selamat datang di podcast Suara Peka, Suara Perempuan, Suara Keadilan. Bersama saya Isvina Fadilah yang akan menjadi host dalam sesi kali ini. Podcast ini secara khusus dalam rangka memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Sesuai dengan namanya, selama rentang waktu 16 hari mulai dari 25 November sampai 10 Desember, kita akan bersama-sama memperingati perjuangan perempuan dalam melawan segala bentuk diskriminasi, ketidakadilan, hingga kekerasan. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, bahkan kekerasan seksual. Nah, berdasarkan data dari Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat sejumlah 27.440 kasus kekerasan yang terjadi dalam rentang waktu 1 Januari sampai 12 November 2025. Dari jumlah tersebut terdapat 16.105 kasus yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Nah, data tersebut menunjukkan nih bahwa kekerasan itu bisa terjadi di mana saja dan juga kapan saja. Kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak kita kenal di ruang publik, bahkan kekerasan bisa terjadi di ruang private sekalipun oleh orang yang seharusnya sama-sama menghormati kita dan juga melindungi. Nah, melalui kesempatan ini kita akan berbincang-bincang, kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari lapangan, sebuah pengalaman yang sangat menyentuhnya. Ini merupakan perjuangan seorang perempuan paralegal dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban ini berusaha untuk mengakses hak-haknya untuk hidup lebih damai dan juga lebih tenang. Nah, bersama saya telah hadir narasumber kita pada kesempatan kali ini, yakni Mbak Yuniarti, yang merupakan mentor paralegal komunitas Peka yang berasal dari Serikat Peka Jakarta Timur. Halo Mbak, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sejauh ini apa nih kesibukan sehari-hari Mbak Yuni? Biasa kalau kita kan namanya di komunitas paling kita pertemuan-ketemuan sama teman-teman organisasi. Selain itu juga kita juga namanya ibu rumah tangga ya, kegiatan di rumah tangga ya, itu paling kegiatan rumah dan organisasi itu aja. Di samping itu juga aku ada sedikit ada warung kecil-kecilan, jadinya ya dibalancein aja, cari waktu yang mana untuk organisasi, mana untuk rumah, mana untuk berwirausaha, gitu aja sih kegiatan saya. Wah, keren banget ya. Jadi Mbak Yuni ini sangat proporsional antara ruang publik dan juga ruang private gitu, sama-sama bisa membagi waktu. Oke Mbak,
sebagai gambaran juga ya bagi sahabat peka yang menonton podcast ini, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gitu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan paralegal komunitas peka? Apalagi kan ini ada embel-embel komunitas pekanya gitu. Apa yang membedakan dengan paralegal yang lain? Lalu kemudian peranan dari Mbak Nunik sendiri sebagai seorang paralegal seperti apa? Oke. Alhamdulillah saya bergabung di PEKA dan dipercayakan ditunjuk untuk menjadi mentor paralegal. Di samping itu kita membina, waktu itu ada kelas paralegal yang sempat diwisuda ada 14 orang. Dari 14 orang itu kita mencar ibaratnya di lingkungan masing-masing untuk membantu para perempuan yang marginal. Biasanya kan kalau perempuan itu adat kita tuh kayak ada KDRT dia nggak mau bicara. Kadang-kadang dia malu untuk mengungkapkan kalau itu KDRT itu aib. Padahal sebenarnya kan itu tidak. Makanya kita tuh berusaha untuk merubah mindset mereka supaya perempuan-perempuan marginal itu bisa berbicara, bisa terpenuhi hak-haknya. Makanya seandainya mereka maksudnya seandainya mereka mungkin dalam kesulitan, kita sempat mendengar ada kasus itu, kadang-kadang kita mendatangi mereka tapi tidak memaksa. Kalau dia mau curhat sama kita, paling tidak dia mengeluarkan unek-uneknya aja gitu biar dia agak bebannya merasa berkurang. Jadi di PEKA itu memang kita melayani, artinya membantu perempuan-perempuan marginal yang benar-benar kadang-kadang tidak bisa menyampaikan unek-uneknya langsung kepada pemerintahan, walaupun dia sebenarnya punya hak untuk hidup sejahtera dan bebas dari kekerasan. Itu aja. Oke, menarik banget ya. Tadi aku meng-highlight bahwa peranan paralegal ini sangat sentral juga bagi pendamping gitu. Tidak hanya mendampingi dalam proses hukumnya, tetapi juga menjadi teman bagi korban gitu. Apalagi kan ini korban kekerasan tentunya butuh penanganan secara khusus, keterampilan secara khusus gitu. Dan juga untuk menguatkan korban juga bahwa dia itu tidak sendirian menghadapi kasus tersebut gitu. Nah, aku jadi penasaran Mbak, apa sih yang menjadi motivasi atau latar belakang Mbak Nunik sehingga memilih jalan paralegal ini untuk mengabdi? Sebenarnya simpel aja sih, karena kan coba dibayangin deh, misalnya ada perempuan yang tertekan menghadapi masalah, ya contohnya kasus rumah tangga gitu ya. Dia tidak bisa berani bersuara karena dia merasa ya perempuan memang begini, harus nurut, harus menerima keadaan. Tapi sebenarnya kan enggak. Nah, apabila dia bisa mengemukakan pendapatnya, maksudnya kejadian itu dikeluarkan, dia bisa speak up, otomatis kan itu akan mengurangi bebannya dia. Dan satu lagi, yang akhirnya ujungnya si perempuan-perempuan itu akan menjadi lebih bahagia. Dengan perempuan bahagia, otomatis keluarga juga kan akhirnya jadi bahagia juga. Pendidikan anak-anaknya jadi lebih baik, kualitas rumah tangganya juga lebih baik, jadi gitu. Jadi saya ngebayangin sendiri gitu, seandainya kejadian itu menimpa diri saya, terus saya tidak bisa mengeluarkan unek-unek, otomatis kan ujung-ujungnya nanti bisa stres banget gitu loh. Jadi saya dan teman-teman PEKA berharap perempuan-perempuan yang masih berpola pikirnya masih salah itu jadi bisa terbuka. Jadi dia bisa merasa bahwa perempuan itu sama haknya pada laki-laki gitu. Jadi ada kesetaraan gender juga di lingkungan gitu. Ya, poin yang bagus dari Mbak Nunik tadi bahwa di tengah budaya patriarki yang masih mengakar di sekitar kita, masih ada harapan gitu untuk berusaha mengikisnya. Nah Mbak, tadi kan aku juga sempat mention ya di awal bahwa Mbak Nunik sebagai seorang paralegal itu beberapa kali sudah mendampingi korban kekerasan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga gitu. Salah satunya yang sedikitnya aku tahu adalah pendampingan yang mana korbannya adalah Ibu X sebut saja gitu. Nah dari situ mungkin Mbak Nunik juga bisa menceritakan lebih lanjut bagaimana awal mulanya Mbak Nunik bisa mendampingi Ibu X ini. Oke. Jadi waktu itu saya dapat telepon dari teman paralegal.
Katanya anaknya Ibu X itu lapor kepada PK, minta ibunya didampingi untuk acara kegiatan yang itu gugat cerai. Akhirnya saya dengan Bu Manti, kebetulan mentor paralegal di Jakarta Timur, mengunjungi Ibu X. Alhamdulillah ketika kita bertemu, awalnya Ibu X tidak bisa bicara. Dia hanya menangis dan menangis. Jadi kita juga bingung kan. Ya udah kita kasih ruang dia untuk supaya meredakan emosinya gitu kan. Setelah itu setelah dia udah tenang, baru kita pelan-pelan ngobrol gitu. Ternyata si Ibu X ini memang sebenarnya sih KDRT-nya tidak sampai ya mukul biasa, tapi ada ancaman-ancaman ingin dibunuh lah, terus perkataan yang nadanya tinggi, kata-kata yang agak kasar, sampai akhirnya awalnya mungkin dia merasa oh anak saya masih kecil-kecil, jadi saya gimana kalau berpisah gitu kan. Tapi setelah mungkin mungkin udah di batas gitu dia kesabarannya ya, akhirnya dia mau ngambil keputusan gugat cerai. Nah tapi di samping itu juga saya sebagai dari paralegal nggak mau begitu aja langsung oh iya saya bantu. Tapi kita ngomong baik-baik, masalahnya apakah masih bisa mediasi, apakah si Ibu X itu mengambil keputusan itu memang benar-benar dari hati sendiri, bukan dari bujukan orang lain gitu. Jangan sampai nanti ketika kita bantu Ibu X untuk melakukan gugat cerai, tapi di belakang hari Ibu X merasa ini sepertinya saya disuruh-suruh gitu untuk pisah sama si suami gitu kan. Nah untuk supaya tidak terjadi seperti itu, makanya saya meyakinkan gimana Bu X, kalau memang ibu mau gugat cerai aku bantu, tapi dengan syarat ibu harus nulis surat pernyataan yang menyatakan ibu memang minta bantuan kepada PK tanpa ada intervensi gitu. Artinya benar-benar ibu ingin gugat cerai bukan karena PK tapi memang karena keinginan sendiri gitu. Ya udah kalau memang mau dibantu sama kita paralegal PK, ibu harus bikin surat pernyataan. Jadi ibu udah pasti ingin melakukan gugat cerai dan benar-benar ini memang dari hati nurani bukan karena paksaan orang lain gitu. Akhirnya setelah Ibu X buat pernyataan seperti itu, baru kita dampingin dia, kita berangkat ke pengadilan agama gitu. Iya, jadi langkah pertama yang dilakukan oleh Bu Nurki sebagai seorang paralegal itu tidak memaksakan kehendak gitu untuk langsung oh ya udah langsung masuk aja ke ranah hukum gitu, tapi memberikan ketenangan terlebih dahulu. Betul. Gitu. Apa yang tadi disampaikan aku jadi teringat satu konsep nih yang namanya psychological first aid dalam penanganan korban kekerasan gitu. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Nunik itu sebenarnya sudah masuk ke psychological first aid juga gitu. Nah, tadi menarik juga, kita juga sebagai seorang pendamping itu nggak boleh memaksakan kehendak dan juga keputusan itu semuanya bergantung pada korban. Betul. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi opsi-opsi beserta mitigasi resikonya. Betul. Gitu kepada korban. Betul. Nah, melalui ini nih mungkin Mbak Nunik juga bisa sharing ya kepada kita semua apa sih yang menjadi motivasi Mbak Nunik sebagai seorang paralegal untuk melakukan pendekatan yang demikian. Iya. Kayaknya kalau memang harusnya seperti itu, karena kalau kita tiba-tiba langsung ada laporan ibu bantu saya untuk saya ingin mengajukan gugat cerai, terus kita langsung oke, kita berangkat ke sana, itu kan berarti kita tidak tahu latar belakangnya kenapa si ibu ini untuk mengambil keputusan itu. Jadi kita bisa tanya dulu kenapa ibu mengambil keputusan seperti itu, alasannya apa. Kalau memang mereka masih bisa mediasi, artinya masih bisa rukun kembali, kan akan lebih baik. Tapi kalau memang si korbannya memang tidak ingin bersatu sama suaminya,
baru kita maksudnya kita bantu untuk langkah lebih lanjut. Jadi supaya juga teman-teman yang melapor ke kita, dia ada pegangan, dia ada arahan dari kita, jadi dia tidak merasa sendiri. Jadi dia tidak bingung, saya harus bagaimana. Tapi karena dengan adanya teman-teman peka dari paralegal dari peka, otomatis mereka jadi agak lebih tenang dalam menjalani hidupnya dan tidak gerabak-gubuk, tidak, artinya semua udah ada yang ngarahin gitu. Sepertinya sih itu aja. Iya, jadi pada akhirnya Ibu X memilih untuk gugat cerai suaminya ya? Betul. Nah, terus bagaimana proses pengadilan pada saat itu, Mbak? Sebenarnya prosesnya sih tidak bertele-tele karena di sini kasusnya kan KDRT. Biasanya kalau kasus KDRT apalagi yang udah ada buktinya, itu langsung disahkan oleh pengadilan karena memang udah ada buktinya kan. Tapi kalau kebetulan ini Ibu X itu dia lapor KDRT tapi tidak ada bukti. Akhirnya kita harus menunggu selama 6 bulan untuk mungkin dari pihak pengadilan untuk dalam transisi 6 bulan itu apakah dia mau balik lagi ke suaminya atau mau melanjut. Jadi supaya si korban itu benar-benar kalau mau lanjut dilanjutkan, kalau dia mau balik ya udah di situ putus gitu. Jadi dalam kurun 6 bulan itu dikasih waktu oleh pengadilan agama. Jadi kalau dari pengadilan sendiri sih tidak bertele-tele. Semua artinya prosesnya berjalan lancar sesuai aturan gitu, tidak dipersulit. Iya, jadi selain tadi gugat cerai yang diputuskan oleh Ibu X sendiri sesuai dengan keinginannya, apakah proses dari kekerasan yang menimpanya, apalagi kan ini kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, kalau kita berbicara mengenai konteks payung hukumnya di Indonesia ada Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Nah, apakah kemudian Ibu X ini memutuskan untuk membawa kejadian tersebut selain tadi gugat cerai juga membawanya ke ranah hukum melalui Undang-Undang TPKS maupun Undang-Undang PKDRT ini? Kebetulan sih kemarin Ibu X itu tidak masalah hukumnya nggak terlalu dibawa, cuman dia lapor kita, saya sebagai pendampingnya Ibu X ngomong kepada di pengadilan agamanya, petugasnya, bahwa korban ingin mengajukan gugat cerai. Kasusnya KDRT, verbalnya itu selalu diancam ingin dibunuh gitu. Jadi si petugas pengadilan agama minta bukti kalau dia pernah atau visum dia pernah dipukul. Nah kemudian si korban nggak punya bukti itu karena kan itu kejadiannya udah lama, udah berlalu gitu. Cuman paling ada bukti-bukti dari anaknya melihat ibunya dipukul atau tetangganya mendengar keributan, tapi itu tidak bisa dijadikan bukti. Akhirnya yaitu si petugas pengadilan hanya oke, kita tunggu, kasih beri waktu selama 6 bulan gitu. Tapi kalau misalnya kasus lain gitu ya, kalau misalnya korbannya langsung kelihatan ini saya dipukul, masih bengep, matanya masih biru, ini fusumnya ini, itu langsung diproses. Jadi tidak menunggu lama lagi. Lalu gimana dengan pemenuhan hak-hak korban sendiri? Tadi kan mereka meminta untuk visum gitu ya, karena kita tahu sendiri bahwa visum itu biayanya juga nggak sedikit gitu. Lalu kemudian Ibu X juga perlu dikuatkan secara psikologis gitu. Betul. Bagaimana pemenuhan hak korban? Ya itu kebetulan kalau misalnya dari Dinas PPAPP memang ada, tapi kebetulan waktu si Ibu X itu tidak sampai ke dinas, jadi kita artinya ya karena memang juga korban tidak luka kan. Tapi sebenarnya kalau memang ada seandainya korbannya sudah kelihatan luka, kita ada dari PPAPP itu ada rumah aman, ada biaya untuk visum, dan di pengadilan pun
ada biaya yang namanya jalur prodeo. Artinya kita untuk yang orang-orang marginal kita diberi gratis. Itu jalur prodeo. Jadi memang pemerintah sudah menyediakan hak-hak untuk perempuan-perempuan yang marginal, tapi dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku ya. Misalnya ada surat tidak punya gitu dari kelurahan, baru kita bisa mengajukan yang prodeo itu. Jadi menarik ya, dalam pemenuhan hak korban itu sebenarnya sudah ada akses gitu, baik itu dari pemerintah maupun dari lembaga kemasyarakatan gitu. Bahkan di Indonesia juga sudah ada lembaga perlindungan saksi dan korban yang menjamin hak korban dan juga saksi yang ingin melaporkan kasus kekerasan gitu. Nah, aku dengar dari kasus tersebut ada suatu momen yang menarik nih pada saat Mbak Nunik berperan sebagai seorang pendamping korban. Boleh diceritain, Mbak? Oke, waktu itu sih kayaknya sih apa sih ini hal-hal yang banyak terjadi di lapangan ya. Jadinya ketika kami menunggu dari petugas, tunggu ya 15 menit kemudian kita harus proses ini dulu surat-surat. Jadi nanti kalau surat-suratnya udah selesai, ibu kita panggil lagi. Nah akhirnya saya izin, yaudah kalau gitu saya ke kantin boleh gitu. Ketika kita duduk-duduk di kantin, tiba-tiba ada 3 orang bapak-bapak menghampiri kita. Ya saya sih tidak menganggap aneh atau gimana. Dia duduk, izin minta duduk di sebelah kita, karena kan kita anggap meja sama-sama ya. Tiba-tiba dia mendekati kita, dia bertanya, ibu sedang ada kegiatan apa? Gitu. Ya pastilah kita jawab ya, kalau di pengadilan agama kita ngurus apa kan, kita pasti lagi ngurus gugat cerai gitu. Oh gitu, maksudnya gini loh Bu, di sini kalau tidak ada orang dalam biasanya prosesnya akan lama dan akan bertele-tele. Jadi kalau emang ibu mau dibantu sama kita akan bantu supaya ibu bisa cepat selesai kasusnya gitu. Terus aku hanya senyum aja awalnya. Terus kalau Bapak yang menjalani proses ini memang bisa langsung cepat. Iya, insya Allah cepat karena memang kita sudah bekerja sama dengan pengadilan. Pasti prosesnya akan cepat dan tidak bertele-tele. Terus biayanya berapa? Dia sampai bilang nominal 7 juta. Padahal kita sendiri lewat jalur prodeo tidak sebesar itu kan. Nah, makanya aku hanya tersenyum. Terus akhirnya aku bilang, maaf ya Pak, kayaknya aku gak butuh bantuan Bapak deh gitu. Ibu nanti kalau misalnya bertele-tele dan tidak diproses, malah kadang-kadang berkas ibu akan hilang atau gitu kan, kita ditakut-takutin ya. Iya kayaknya saya tidak bisa karena saya sudah biasa mendampingi korban. Terus saya langsung ngeluarin identitas saya dong, karena kita memang sudah MOU sama Badilak. Jadi saya udah punya nomor ID. Kebetulan ID itu di baliknya ada tanda tangan dari Badilak, maksudnya ada bersertifikat gitu kan. Setelah dia melihat ID saya, akhirnya dia oh gitu, ya udah silakan Ibu, mudah-mudahan sukses ya gitu. Oke, terima kasih ya Pak, aku bilang gitu. Udah, akhirnya dia pergi, tidak jadi makan. Jadi kan di situ kelihatan banget kalau memang tuh kadang-kadang orang suka memanfaatkan kita kan, jika memang kita tidak punya pengetahuan. Banyaklah kasus-kasus seperti itu. Jadinya benar-benar legitimasi hukum yang kita ada di paralegal PK itu memang kita butuhkan untuk identitas kita. Kalau kita cuman ya saya paralegal PK tapi kita tidak punya bukti identitas, pasti itu akan susah gitu loh. Itu aja sih. Iya, lalu kemudian apa yang dirasain Mbak Nunik pada saat itu? Ya bersyukur banget, artinya kan kita nggak kejeblos ke dalam orang yang pungli itu kan, artinya dengan kita dikasih pelajaran dari PK, pengalaman dari PK yang kita hadapin, jadi kita juga bisa menangani kejadian-kejadian seperti itu. Kita nggak takut, nah kalau misalnya kita tidak punya pengalaman atau tidak punya ilmu, pasti kan ini ada apa ini bapak-bapak datengin kita gitu kan, terus ditanya-tanya. Tapi karena kita sudah dididik, dikasih pelatihan oleh PK, jadi kita bisa menangani kasus-kasus seperti itu, kejadian-kejadian itu bisa kita tanganin gitu dengan baik lah.
Oh, luar biasa. Aku sampai Mm-mm. terenyuh ya mendengar cerita dari Mbak Nunik pada saat itu. Kita bisa terlihat gitu suasananya pada saat itu seperti apa gitu. Jadi pengetahuan yang mumpuni perihal hukum juga sangat penting ya bagi seorang paralegal gitu. Dan paralegal sendiri kan nggak harus berbackground ilmu hukum gitu. Semua orang Betul, bisa untuk menjadi paralegal dan juga itu dilindungi oleh undang-undang gitu. betul. Nah Mbak, balik lagi ke Ibu X tadi Mm-mm. gitu, lalu bagaimana pada saat ini berarti sudah resmi bercerai ya? Sudah setelah 6 bulan proses, terus kita ke sana, akhirnya dia langsung mendapat ya diproses, dipanggil suaminya dipanggil, terus diproses, akhirnya dia sudah bisa megang akte cerainya dia dan dia benar-benar menangis bahagia ya mungkin ya. Dia berterima kasih banget sama Peka. Kalau nggak ada Peka dia bingung. Dia mau bagaimana karena memang dia juga kan tidak pernah datang ke tempat-tempat yang ibaratnya benar-benar menurut kita danger gitu ya. Maksudnya aduh belum punya pengalaman di sana terus nanti bagaimana, belum lagi ya itu tadi ketemu sama orang-orang yang kadang-kadang memanfaatkan kesempatan. Tapi berkat Peka akhirnya dia dengan mudah bisa menerima akte cerainya dia kan, dia seneng banget, dia bersyukur banget. Terus sampai saat ini kami masih berhubungan, masih telepon-teleponan. Bagaimana keadaannya kita masih, dan sekarang ini juga dia sudah sepertinya sudah hmm, mulai banyak bergaul keluar gitu. Kalau dulu kan dia agak pendiam, agak introvert gitu ya, karena dari wajahnya aja juga kelihatan kayaknya ruwet gitu loh, banyak pikiran. Tapi setelah kesini, ya alhamdulillah kayaknya dia udah mulai kelihatan segar, senang, temennya juga banyak gitu. Dan katanya sih dia akan buka peka di lingkungannya dia gitu. Ya, ngomong-ngomong soal proses tadi, Mbak Nunik juga mention bahwa suaminya juga dipanggil ya di Iya, pengadilan gitu. betul. Aku ingin tahu prosesnya seperti apa gitu, karena kan kita sendiri nggak boleh mempertemukan antara korban dengan pelaku gitu Mm-mm. ya. Itu sangat-sangat nggak boleh gitu, karena Nah, korban juga akan sangat rentan gitu. Pada saat itu iya. gimana Mbak? Jadi memang kan pada saat kejadian mereka udah pisah. Si bapaknya udah tinggal udah tidak tinggal di satu rumah kan. Nah, terus kita harus ada saksi yang menguatkan memang benar ada kejadian seperti itu. Setelah si bapak juga kita nggak bareng ketemuan sama, jadi si ibu sama si bapak nggak disatuin duduk bareng itu enggak. Jadi si ibu yang masuk ke dalam, kita sebagai anggota paralegalnya nunggu di luar. Jadi jangan sampai itu kita ikut-ikutan bicara gitu. Jadi benar-benar si ibu korbannya itu datang masuk ke ruangan terus disidang, dia berbicara curhat sama si orang pengadilan ya tanpa diintervensi sama kita. Terus setelah itu udah selesai keluar, nanti masih menunggu lagi keputusan sebulan kalau nggak salah dari setelah pembicaraan si korban dengan pihak pengadilan agama. Nah terus katanya si ibu setelah beberapa hari kemudian, Mbak Nuni ternyata suami saya dapat surat dari pengadilan agama harus ke sana. Nah jadi seperti itu prosesnya. Pada saat si bapak dipanggil ke pengadilan agama, si ibu udah selesai wawancara, jadinya si bapak itu dipanggilnya di beda waktu gitu, jadi nggak ketemu sama si bapak, kitanya nggak ketemu sama si bapak gitu. Jadi memang mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan kali ya, namanya perceraian itu kan memang agak gimana ya. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Ada nggak semacam ancaman-ancaman gitu yang masih dilontarkan oleh pelaku terhadap Ibu X ini pasca perceraian? Kalau secara aku dengar sendiri sih enggak. Cuman dari anaknya kan kita masih teleponan tuh setelah perceraian, kita masih ngobrol. Si anaknya suka masih, bapak masih nggak terima karena ya kalau dibilang
mentang-mentang udah nggak butuh bapak dibuang gitu kan. Biarin aja kalau misalnya itu ya biasalah sumpah serapah keluar. Terus aku bilang ke anaknya, ya udah nggak usah takut, kita kan benar, kita di jalur hukum, kecuali kalau kita nggak benar. Maksudnya keadaan yang benar terjadi kita benar-benar kita sampaikan, bukan rekayasa gitu kan. Makanya kalau sampai bapak macam-macam, kamu lapor ke saya, biar saya nanti yang bilang ke bapak. Kalau bapak macam-macam, nanti teman-teman anggota PK akan turun bawa bapak ke kantor polisi. Bilang aja kayak gitu. Ya alhamdulillah, mungkin karena kita udah sempat ngomong begitu, si anak nyampein ke bapaknya, dan bapaknya akhirnya menerima. Dan akhirnya si bapaknya pulang ke kampung, kalau nggak salah daerah Cianjur kalau nggak salah. Jadi sudah, setelah itu si ibu dan si bapak udah nggak pernah ketemu lagi. Paling kalau sekarang ini ya si bapak mungkin masih ngunjungin anaknya, tapi udah nggak pernah ketemu si ibu lagi. Dan si ibu pun aku bilang, gimana Bu, masih kesuka ketemu bapak? Enggak sih, saya sih selalu menghindar aja biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Terus ibu sekarang gimana kegiatannya? Ya paling aku udah ikut itu Dasawisma yang di kelurahan, di RT itu. Jadi dia aktif sekarang di RT. Alhamdulillah. Ya. Jadi tadi anak-anaknya juga berperan sebagai support system ya bagi ibunya. Betul. Jadi dia juga anak-anaknya sudah juga ngebantu mamanya untuk move on gitu ya. Ya udah Mak, tenang aja, ntar kalau ada apa-apa kita lapor aja sama PK. Dan mungkin karena dia merasa ada dukungan dari PK, ya mereka nggak khawatir. Jadinya seperti setidak-tidaknya lebih tenang lah gitu. Ada yang nge-backup gitu, ada yang tempat buat sandaran, tempat buat bercerita, itu sih. Ya. Kalau boleh dijelaskan lebih lanjut Mbak Nunik, kondisi dari Ibu X sendiri sejauh ini sudah cukup membaik ya? Alhamdulillah cukup membaik, udah bisa beraktivitas di luar, udah bisa itu berorganisasi, udah ikut PKK segala. Perasaan Mbak Nunik sendiri bagaimana sebagai seorang pendamping paralegal gitu ya, yang dari awal mendampingi kasus tersebut, lalu kemudian perempuan korban ini berhasil untuk survive menjadi seorang penyintas yang kuat? Oh, seneng banget, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, seneng banget. Karena kan ibaratnya susah payahnya saya itu untuk merubah mindsetnya si ibu itu berhasil. Artinya si ibu itu tidak lagi merenung itu, memikirkan aku jadi mau seperti apa, nanti kalau aku cerai sama si bapak aku bagaimana, merasa tertekan, merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi kan kenyataannya sekarang si ibu udah nyaman, bisa bergaul, bisa berorganisasi, dan saya sebagai anggota paralegal merasa ternyata saya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Berkat PK, berkat ilmu yang didapat dari PK, saya bisa kontribusi kepada teman-teman yang membutuhkan gitu. Artinya kan mereka yang tidak tahu hukum, karena kita jelaskan, akhirnya dia terbuka dan pola pikirnya terus berubah. Dan yang dianggapnya dibilang, udah takdir saya harus begini, itu semua udah hilang. Akhirnya ternyata perempuan juga dia punya hak untuk bahagia, untuk sejahtera, seperti itu. Iya, perlu di-mention juga ya bahwa tadi yang disebutkan Mbak Nurik bahwa kekerasan itu bukan takdir gitu ya, karena betul. Ada yang budaya patriarki yang masih mengakar, lalu kemudian ada hal yang cenderung mensubordinatkan perempuan, menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan, maka dia itu lebih rentan menjadi korban dibandingkan kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Iya. Nah, dari kisah Ibu X tadi aku jadi sedikit berefleksi nih Mbak, bahwa perjuangan perempuan dalam melawan segala bentuk kekerasan dan keluar dari lingkaran kekerasan itu tentunya nggak mudah ya. Betul. Butuh perjuangan gitu, dan aku juga
teringat nih satu konsep, ada yang namanya cycle of abuse atau lingkaran kekerasan, siklus kekerasan gitu. Dari situ ada fase ketegangan, lalu kemudian ada fase kekerasan hingga fase penyesalan gitu, dan kemudian siklus ini seperti namanya itu selalu berulang, dan hal inilah yang membuat korban itu sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan tersebut gitu ya. Makanya kita nggak gampang gitu, oh kamu kalau misalkan menjadi korban kekerasan ya udah tinggalin aja dia gitu. Nggak semudah itu ternyata, karena banyak sekali faktor-faktornya, dan ini merupakan hal yang sangat kompleks juga buat kita gitu. Lalu kemudian aku jadi ingin tahu Mbak, selama Mbak Nunik mendampingi berbagai kasus kekerasan gitu ya, apa sih hambatan utama korban dalam mengakses keadilan? Hambatannya yaitu satu, dia tidak berani speak up. Jadi dia masih punya pemikiran yang pola pikirnya masih merasa ya kalau perempuan memang udah begini, udah terima takdir aja. Itu untuk merubah mindset itu benar-benar sulit. Sampai aku bilang kasih semangat kepada mereka, ayo bicara, kalau memang kamu nggak mau bicara akan saya bantu. Nggak bisa mbak mah taunya teori doang, prakteknya saya nggak bisa, kata gitu. Sampai kita tuh kadang-kadang suka gregetan gitu loh. Tapi kan juga kita nggak boleh memaksakan kehendak ya. Betul. Jadi sampai kita harus pelan-pelan, sedikit-sedikit, hingga akhirnya si korban merasa berubah tuh mindsetnya. Oh iya ya, ternyata begini. Dengan dia melihat kejadian-kejadian yang ada, dengan melihat cara kita persuasifnya baik, maksudnya lemah lembut kan. Kita juga tidak mendorong-dorong dia untuk ngambil keputusan gini, jadi keputusan semua dia yang ngambil. Akhirnya mereka mungkin berpikir ya alhamdulillah, akhirnya tantangan yang paling berat itu yaitu merubah mindset itu bisa apa ya, ya yang aku bilang itu kan tantangan yang terberat itu merubah mindset. Tapi dengan kita cara pendekatan yang diajarkan oleh si pelatihan di Paralegal, akhirnya itu udah beres gitu loh. Kenapa sih korban itu nggak mau untuk speak up, nggak mau untuk berbicara? Karena lingkungannya sendiri itu belum menjadi ruang aman bagi korban untuk bercerita gitu ya Mbak. Apalagi mungkin karena didasari karena faktor ekonomi gitu, yang mana banyak sekali perempuan korban itu berpikiran bahwa oh nanti kalau misalkan aku memutuskan untuk bercerai, nanti siapa yang menghidupi aku dan juga anak-anakku gitu, nasibku akan seperti apa. Betul. Gitu. Itu bisa menjadi faktor juga ya Mbak. Benar. Jadi kadang-kadang satu nih lingkungan adat ya, kadang-kadang mereka juga bilang udah perempuan memang begini, harus terima nasib tuh, merasa dia takdirnya memang seperti itu. Jadi patriarkinya ada ya. Nah terus yang keduanya itu merasa tuh aib kalau misalnya ada itu rumah tangganya berantem terus, itu aib, merasa itu katanya kenapa dia berantem mulu, pasti tuh gini jadi omongan sekampung gitu kan. Padahal kan nggak seperti itu. Terus belum lagi nanti kalau misalnya dicerai gitu, satu yaitu karena ekonomi, dia merasa nanti kalau saya pisah sama si bapak gimana nih, saya nggak bisa kehidupan ekonomi saya bagaimana. Dan yang paling penting banget, kalau dia sudah berstatus janda, itu stigma yang paling berat. Si korban pasti akan, aduh gue udah jadi janda nih, pasti kan lingkungan akan menintimidasi ya, banyak lah. Karena saya waktu pertama saya waktu jadi janda itu kebetulan saya jandanya itu suami meninggal ya, tapi ada beberapa teman yang suka, maksudnya sih bercanda, tapi kadang suka gini, hei janda mau kemana? Kan kadang-kadang suka nggak enak gitu ya di telinga ya. Jadi itu stigma-stigma yang memberatkan si korban. Jadi itu yang akhirnya, udahlah kayaknya aku lebih baik begini, aku nerima aja apa adanya gitu. Tapi kalau setelah kita ngobrol, kita sharing, ayo kalau memang kamu mau lepas dari lingkungan itu, aku bantu. Baru dia mau curhat. Awalnya kita sekedar curhat, kakak jangan bilang sama siapa-siapa ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting biar kamu tenang, biar kamu lega. Tapi lama-lama
kita kasih motivasi yang menurut kita itu untuk kebaikan mentalnya mereka gitu kan. Akhirnya merubah pola pikir dan akhirnya yaitu dia punya oh ternyata perempuan itu punya hak ya. Iya, perempuan itu punya hak gitu. Oh ternyata perempuan itu kita bisa berdiri di kaki kita sendiri ya. Iya, karena manusia itu kan diberi akal, diberi keahlian, skill yang kalau kita mau maju ya kita harus usaha gitu. Akhirnya ya itu dengan kita sering-sering sharing, oke deh Mbak, kita maju terus gitu. Iya, memang ya stereotip atau stigma terhadap perempuan itu masih sangat tinggi juga, masih sangat kuat gitu, apalagi yang dilekatkan oleh perempuan kepala keluarga gitu, atau biasa masyarakat menyebutnya sebagai janda gitu. Nah Mbak, ada nggak sih pesan-pesan khusus dari Mbak Yuniarti nih sebagai seorang pendamping korban untuk perempuan korban di luar sana yang masih belum bisa untuk speak up dan masih belum tahu caranya melapor itu seperti apa, mengaksesnya itu kayak gimana? Ya, saya sih berharap ya supaya misalnya teman-teman yang perempuan-perempuan yang kebetulan di zona yang seperti itu, yang tidak baik, harusnya ya itu berani speak up. Tapi dia juga tidak akan berani kalau memang tidak ada pendamping. Jadi untuk teman-teman pararegal juga harus peka. Seandainya dia melihat, oh sepertinya si A, kan kadang suka kasus itu suka ada omongan ya bisik-bisik tetangga gitu ya. Nah, jadi si anggota paralegal juga peka, mungkin persuasifnya misalnya pas ketemu di warung, gimana kabar? Terus akhirnya lama-lama dia bisa curhat. Akhirnya kita bisa mendampingi. Akhirnya si korban bisa, karena sering ngobrol sama kita, dia bisa berubah mindsetnya. Pesan-pesan saya sih kepada perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, saya berharap mereka mau speak up. Jangan punya pikiran, oh ini adalah takdir. Jangan seperti itu. Dia mau bicara kepada kita bahwa perempuan itu punya hak untuk bahagia. Dan jangan menganggap kejadian itu adalah aib. Jadi pola pikirnya harus dirubah. Dan untuk anggota pararegalnya juga harus peka. Artinya ketika dia melihat di lapangan ada kasus-kasus yang perlu dibantu, ya harus langsung terjun lapangan, tapi dengan cara yang telah diajarkan oleh pelatihan pararegal itu diterapkan. Jadinya ini penyintas, ini yang pendamping, ada seperti itu. Jadi seperti kayak teman aja, mengalir sehingga si korban akan dengan sukarela menceritakan apa yang dia rasakan. Itu aja sih. Ya, kalau boleh tahu saat ini kondisi Mbak Nunik seperti apa ya? Karena sebagai seorang pendamping aku juga tahu bahwa sangat rentan juga untuk mengalami trauma sekunder gitu. Iya benar. Jadi dengan pengalaman-pengalaman di lapangan, aku suka ya bersyukur ya karena aku bisa masih ibaratnya masih hidup enak, masih hidup layak di lingkungan yang baik-baik saja, punya support system yang artinya ada yayasan peka, ada federasi yang tempat yang jadi rumah untuk saya, untuk kalau saya punya masalah aku bisa curhat ke mereka. Dan saya sendiri jadi punya pengalaman dan bisa belajar juga dari lingkungan yang kejadian-kejadian yang sudah alami. Jadi sehingga pada saat nanti saya ketemu lagi kasus-kasus seperti ini, saya bisa bantu mereka lagi dengan lebih baik gitu. Wah, makasih banyak ya Mbak Nunik atas semangatnya pada hari ini, luar biasa ya. Semoga kisah yang disampaikan oleh Mbak Nunik juga bisa menjadi bara api dan juga kekuatan bagi perempuan korban di luar sana. Nah, sahabat peka, mari jadikan momen peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini sebagai refleksi untuk sama-sama menguatkan perempuan di luar sana. Dan juga menegaskan bahwa kekerasan itu bukan aib, kekerasan bukan turun langsung dari langit. Ini merupakan masalah bersama dan juga masalah kemanusiaan, bukan masalah personal. Sahabat peka,
Jika sahabat ingin mengetahui lebih lanjut mengenai gerakan pemberdayaan perempuan kepala keluarga beserta kegiatan-kegiatannya, boleh untuk mengunjungi website kami pada laman peka.or.id atau boleh menghubungi kami melalui media sosial. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube kami, dan juga jika dirasa konten ini bermanfaat, silahkan untuk share atau bagikan seluas-luasnya. Saya Isvina Fadilah pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam pemberdayaan.